Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami podcast Luar Kelas Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam, yang mana jurusan ini berada di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Islamia. Pada hari ini kita sudah ada kedatangan narasumber yang menarik tentunya untuk memberikan masukan bersama kami, yaitu Alvira Benza selaku mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kita akan membahas tentang pengenalan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini. Dengan Alvi sendiri kan merupakan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kalau boleh tahu, Alvi ini sudah semester berapa di kampus? Alhamdulillah, untuk saat ini saya sudah menduduki daripada semester 7. Alhamdulillah di Sekolah Tinggi Islam yang Kabupaten Islamia. Jadi mengenai tentang jurusan Komunikasi Penyiaran Islam itu sendiri, itu mengetahui bagaimana cara kita untuk bicara, memberikan ilmu komunikasi, pesan-pesan Islam kepada masyarakat ataupun kepada publik. Di antaranya seperti contoh ketika kita berbicara kepada khalayak umum seperti orang tua, anak-anak atau remaja, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk memberikan komunikasi kepada mereka. Jangan ketika kita memberikan komunikasi kepada mereka itu kita samakan antara orang tua, anak-anak, remaja, tapi kita harus imbangi bagaimana cara kita komunikasi dengan mereka, itu kita harus imbangi. Jangan kita berkomunikasi dengan orang tua, kita komunikasi itu seperti anak-anak. Tapi bagaimana caranya? Itu ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, ya sepertilah kita berkomunikasi dengan orang tua. Begitupun ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, ya seperti kita berkomunikasi dengan anak-anak. Jangan kita samakan. Kalau kita samakan, takutnya nanti tidak ada feedback di antara kita selaku orang yang memberikan pesan kepada mereka. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, kan kalau di luar, apalagi kampus kita ini kurangnya minat daripada mahasiswa masuk ke jurusan Ilmu Komunikasi Islam. Apakah itu daripada prospek kerja komunikasi ini, ataupun mereka berpikir bahwa ketika nanti orang yang lulus di jurusan Komunikasinya Islam, mereka nggak tahu mau pergi kemana, apalagi di daerah kita Islamnya ini kan. Mereka berpikir bahwa tidak ada kerja nanti ketika lulus. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana jurusan Komunikasi Islam ini menarik untuk mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri, secara pribadi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan komunikasi ataupun jurusan Komunikasi Islam di mahasiswa-mahasiswa agar mereka minat untuk masuk ke jurusan Komunikasi Islam, kita harus memberikan informasi terlebih dahulu mengenai tentang prospek kerja yang nanti ketika kita telah lulus daripada jurusan Komunikasi Islam ini. Kita harus beritahu terlebih dahulu kepada mereka mana sih tujuan ketika kita nanti telah selesai di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini. Apakah nanti kita menjadi seorang dai, ataupun kita menjadi seorang jurnalistik, ataupun kita menjadi seorang pengacara, dan lain sebagainya. Kenapa mereka itu takut masuk ke dalam jurusan komunikasi? Atau kenapa? Karena mereka beranggapan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam itu, mereka itu beranggapan pasti nanti ujung-ujungnya menjadi dakwah. Itu yang mereka takutkan. Padahal tidak seperti itu. Karena jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini banyak sekali prospek kerja yang nanti akan dijumpai. Setiap kantor, setiap perusahaan, mereka memerlukan yang namanya orang yang memiliki skill, yaitu berkomunikasi. Itu sangat diperlukan. Kenapa? Salah satunya mereka memerlukan yaitu orang yang dapat menghubungkan mereka dengan atasan. Seperti humas. Mereka memerlukan yaitu humas. Humas ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi-informasi di luar untuk diberikan kepada perusahaan itu sendiri. Karena humas ini nanti mereka akan berdialog, berkomunikasi dengan masyarakat, dan berkomunikasi dengan hewan-hewan yang ada di kantor untuk menghubungkan antara mereka dengan atasan dan untuk menghubungkan antara mereka dengan masyarakat. Terkadang mereka memerlukan humas ini, itu tujuannya untuk mengembangkan bagaimana cara mereka untuk membuat usaha itu agar lebih baik, agar terlihat baik
baik di publik maupun di masyarakat sekitar. Jadi kan orang yang juga bertanya-tanya nih masalah bedanya jurusan ilmu komunikasi dari Islam ini dengan ilmu komunikasi biasa. Kan kita memang banyak ke ilmu agama Islam, tapi di luar sana banyak orang tertarik memang ilmu komunikasi itu. Jadi apa bedanya ilmu komunikasi Islam dengan ilmu komunikasi biasa? Sebenarnya untuk mengenai perbedaan antara ilmu komunikasi Islam dan ilmu komunikasi biasa itu hanya membedakan pembahasannya itu. Kalau komunikasi biasa itu tidak menyangkut tentang keislaman, tetapi kalau ilmu komunikasi Islam sudah tentu dan sudah pastinya di situ ada dimasukkan ajaran-ajaran Islam, sehingga dikatakanlah sebagai ilmu komunikasi ajaran Islam, khusus untuk menyebarkan agama Islam agar agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat. Jadi bagaimana jurusan ini sendiri untuk mahasiswa itu lebih mendalam membahas tentang agama Islam ini? Salah satunya itu tergantung kepada minat dan bakat daripada mahasiswa itu sendiri, dan juga disokong oleh dosen-dosen yang berkualitas, oleh dosen-dosen yang memiliki talenta-talenta yang sangat baik. Kita bayangkan seandainya kita diajarkan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki skill atau tidak memiliki bakat sebagai dosen, tentu anak yang diasuh seperti mahasiswa-mahasiswa yang diasuh itu tidak akan bangkit, karena yang mengajarkan itu memang dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar tentang komunikasi Islam itu sendiri. Maka didasari oleh mahasiswanya itu ada tidak kemauan untuk dia mau belajar tentang ilmu komunikasi, dan dosen yang mengampun tentang komunikasi Islam itu harus memang dosen yang dia memahami tentang jurusan komunikasi Islam itu sendiri. Jadi ini kan Algi sudah semester 7, sebentar lagi kan KPM. Jadi apakah nanti di turun ke masyarakat, apakah ada program dari jurusan komunikasi itu sendiri dijalankan masyarakat, seperti ada khotbah Jumat atau mengisi kajian-kajian ibu-ibu di masyarakat nanti? Apakah ada program seperti itu? Baik, itu sangat diajukan sekali kita pertanyaan seperti itu. Sebenarnya untuk mengenai hal itu, dimanapun mahasiswa yang ingin KPM pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satunya jurusan komunikasi dan Islam. Ketika mereka itu, contoh seperti saya ini, nanti ketika KPM, tentunya kami ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, yaitu salah satunya ingin memberikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan daripada kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Akademia untuk disalurkan kepada masyarakat, tentu seperti masyarakat menengah, atas dan ke bawah, dan juga diberikan kepada remaja-remaja yang kita tahu sekarang ini remaja-remaja sangat miris sekali mengenai tentang pergaulan mereka, pergaulan yang sangat tidak baik. Maka insya Allah dengan nantinya kami turun ke lapangan, nanti tidak diterima atau diterimanya kami di sana, kami harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan ketika di sana nanti, insya Allah kami akan memberikan ilmu itu dengan cara seperti memberikan kajian-kajian tentang agama Islam kepada contoh anak-anak, orang tua, remaja, dan kita harus pandai-pandai berbaur dengan mereka. Karena kalau kita salah berkomunikasi dengan mereka, di saat itu di situ kita langsung tidak diterima oleh mereka. Maka kita orang yang mengampun daripada jurusan komunikasi dan Islam, kita harus pandai membuat mereka lebih nyaman kepada mereka agar kita mudah diterima di sana. Oke, baik sekali atas jawaban dari Pak Aldi. Itu merupakan program dari para KPM, mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapat di kampus dan menerapkannya di masyarakat. Ya. Oke, mungkin podcast hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ilmu tadi sebelum seberapa, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton. Baik, saya akhiri dan kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.